Kalau untuk awal domba masuk mitra itu yang pertama dilihat itu dipastikan sehat apa enggaknya. Nah, kalau dipastikan udah sehat, paling tinggal ngasih vitamin, terus cukur ya, terus ya kalau bisa dimandikan supaya bersih-bersih Jadi biar domba pun nyaman. Dalam segi perawatan kandang itu penting Jadi kandang itu bisa sebisa mungkin buat si domba itu nyaman. Nah, terus kalau udah kandang, yang tentu kebersihan tetap harus dijaga. Terus pakan jangan lupa, jangan disepelekan Kita harus tetap menghitung serat, karbohidrat dan protein yang masuk untuk nutrisi pada domba tersebut. Pokoknya kalau untuk breeding kita harus meminimalisir pakan. Kalau hitung-hitungan nanti ketemunya itu kalau kita udah beli pakannya. Kalau di sini kan pasti harga per daerah itu pasti beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Hiji TV ini teman-teman. Kali ini kita berkunjung ke daerah Kuningan, Jawa Barat. Ini kemana ini nih? Nah, kita sekarang langsung bersama ownernya nih teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ini nih. Mungkin sebelum lanjut ke videonya kita mau tahu dulu nih, perkenalan dulu lah mungkin sama lokasinya nih barangkali ada teman-teman yang baru gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus, owner dari Niano Farm, alamat di Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Oke, nih sekarang kita mau ambil tema seputar perawatan domba, peternak domba gitu ya. Nah, mungkin sebelum lanjut ke tema utama, mau tahu dulu dia untuk profil dan asal usulnya dulu bisa ke ternak domba tuh seperti apa nih? Secara singkatnya sajalah. Awalnya tetap saya ngambil dari inspirasi para nabi Hampir setiap nabi kan pernah menggembala domba. Nah, awalnya dari situ. Nah, terus saya terjun pelan-pelan akhirnya keenakan. Ya mungkin udah jodohnya juga cari rezeki di sini Ya, pokoknya saya dulu itu breeding, cuman sekarang udah jalan di trading Ya, jadi full trading sekarang ini. Full trading Alhamdulillah. Siap. Nah, mungkin kita ambil untuk perawatan domba selama ini udah berapa lama nih udah berapa tahun? Baru 3 tahun 3 tahun baru sebentar. Alhamdulillah nih, lihat-lihat kita penjualannya lancar terus ini nih. Alhamdulillah Oke, siap. Nah, untuk kita pertama mungkin dari para mitra gitu ya dombanya Dari para mitra itu selama itu perawatan dari pertama domba datang mungkin ke kandang ini gitu, treatmentnya tuh apa aja mungkin? Nah, kalau untuk awal domba masuk mitra itu yang pertama dilihat itu dipastikan sehat apa enggaknya Nah, kalau dipastikan udah sehat, paling tinggal ngasih vitamin, terus cukur ya, terus ya kalau bisa dimandikan supaya bersih-bersih Jadi biar domba pun nyaman. Untuk masalah vitamin awal ya paling B-kompleks, terus penyakit vitamin kutu itu kayak adalah di mantri juga banyak gitu Iya. Kalau mitra di sini kan kebanyakan masih ada mantri, alhamdulillah dari sini tuh mantri hewan Jadi tinggal panggil, Pak Mantri katanya mau nyuntik, udah ngerti sendiri gitu. Siap. Mungkin seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu udah masuk ke kandang nih kandang di sini gitu. Nah, untuk treatment perawatannya agar si domba-domba tuh agar beternak tuh agar sukses gitu, lancar gitu. Ya. Kandang, kita dalam segi perawatan kandang itu penting Jadi kandang itu sebisa mungkin buat si domba itu nyaman. Nah, terus kalau udah kandang, yang tentu kebersihan tetap harus dijaga. Terus pakan jangan lupa, jangan disepelekan Kita harus tetap menghitung serat, karbohidrat dan protein yang masuk
untuk nutrisi pada domba tersebut. Untuk perawatan yang selanjutnya ya tinggal memperhatikan aja kalau ada yang muyung atau mojok-mojok galau gitu ya, kalau lagi dikasih pakan tuh biasanya. Nah itu biasanya lagi galau dombanya. Nah kita kalau bisa tanya dulu kenapa lu gitu kan. Paling jawabnya mbe. Nah paling itu ada kendala, paling kalau nggak demam atau mencret atau nyelem, itu kalau kita nggak tahu obatnya mending konsultasi ke mantri aja langsung. Kecuali kalau penyakit-penyakit yang rentan itu rentan kematian semacam kembung itu kalau bisa harus cepat ditangani ya. Ya solusinya tetap ke mantri aja pada ahlinya sih ya. Supaya jelas gitu, penyakit juga pasti ketahuan sih. Ya. Nah kita mungkin fokus di pakan ini Nah untuk masalah pakan itu mungkin emang berpengaruh ya dari karbohidrat seperti tadi gitu ya. Nah untuk di sini untuk memahami kandungan-kandungan pakan gitu di sini biasanya pakai apa aja tuh kita memanfaatkan limbah yang ada di sekitar Kalau serat itu kita ngambilnya rumput segaran juga bisa. Nanam kita ada pakcong, ada odot. Terus kadang kita pakai tebon jagung juga memanfaatkan limbah yang ada di sekitar. Terus karbohidratnya kita ngambil dari ubi, terus dedek. Nah kalau proteinnya di sini ya, khusus di sini tetap ngambil dari ampas tahu sih ya. Terus konsentratnya tetap pakai yang 13%. Oke, siap. Jadi emang penting untuk pakan juga ya. Harus selain diperhatikan. Perawatan itu mungkin yang bisa dibilang paling utama ya. Ya betul. Nah, di sini kan sekarang udah mulai di trading ya. Trading. Nah, bagaimana caranya di sini mungkin nih untuk sendiri dari perhitungan, dari pengeluaran dari pakan supaya dari trading penjualan itu menghasilkan dengan kita intinya nggak rugi gitu Nah, kalau di sini kebetulan saya udah punya pelanggan sih Nah jadi untuk biaya kos pakan terus terang di sini ketemunya di angka 5.000 itu udah berikut tenaga kerja, berikut pakan yang dibeli ya pokoknya segitu. Jadi kita ngambil pakannya itu pakan dari peterning supaya cepat ke muka. Karena di sini kita kan jualnya kilo juga. Iya. Jadi sebisa mungkin ya harus ke muka. Untuk pemasaran yang lainnya paling kita tetap pakainya media sosial sih untuk pasaran-pasaran yang lainnya. Jadi kalau pelanggan sendiri itu udah pasti setiap bulan tuh ngambil Iya. Siap. Nah mungkin himbauannya untuk teman-teman atau tips nih cara menghitung dari jumlah pakan, mungkin dari misalnya dari ampas tahu atau dari apa gitu supaya ya emang perhitungan itu tepat sasaran mungkin gitu. Nah kita kalau bicara pakan itu balik lagi ke daerah masing-masing Kita cari tahu dulu di daerah kita sekitar itu adanya limbah apa. Kenapa kita harus ngambil dari daerah kita dulu sendiri? Karena kalau jauh kita pasti keluar kos lagi Nah kalau buat pemula saya saranin itu lahan pakan sebisa mungkin nanam yang banyak dulu. Nah terus kalau breeding kan kita nggak perlu penggenjotan pakan itu. Yang penting domba sehat terus nggak kurus ya sedengan lah. Kalau terlalu gemuk kan itu larinya kita mau peterning gitu. Nah caranya tetap kita nanam nanam rumput di lahan yang cukup luas lah. Kalau domba 20 cukup, kalau di sini bahasanya per bata cukup di 200 bata lah gitu. Terus nanti kalau buat comborannya itu balik lagi kalau di daerah sekitar kita banyak ubi ya pakai ubi. Kalau banyaknya
apa sih kalau sampe bahasa Indonesia? Singkong. Singkong ya. Nah, kalau ada singkong itu buat karbohidrat bagus juga. Pokoknya kalau untuk breeding kita harus meminimalisir pakan. Kalau hitung-hitungan nanti ketemunya itu kalau kita udah beli pakannya. Kalau di sini kan pasti harga per daerah itu pasti beda. Ya. Nah, kalau udah ketemu hitungan pakannya nanti tinggal dihitung aja. Misalkan ini mah ya kita beli hampas. Hampas itu misalkan taruhlah harganya 50.000 per karung. Ya. Nah, terus kita ambil contoh yang di sini Adam ya. Iya. Nah, terus kita beli ubi 1.000 harganya per kilo, terus ada konsentrat 3.500, terus sama dedak. Nah, dedak itu harganya di sini itu 2.500. Nah, kita gabungin. Terus kita butuhnya berapa kilo untuk semua, tinggal dibagi jumlah domba yang ada di kandang. Nanti ketemu per ekornya berapa. Oh, siap. Jadi untuk gambarnya paling gitulah. Kalau serat sebisa mungkin kita dari hasil tanam aja sendiri. Untuk meminimalisirnya. Paling tipsnya gitu aja sih, Seperti itu ya? Iya. Jadi intinya mah setiap ekor tuh udah ada hitungan per domba tuh sekian berapa mungkin ya? Kalau dapat dari hasil beli pasti ada hitungan. Nah, tinggal kita nanti ngebagi ya domba yang ada di kandang aja. Simpel sih, Simpel ya? Ya, simpel. Nah, alhamdulillah teman-teman kita dapat ilmu mungkin. Intinya mah kita harus sebelum terjun ke domba itu harus tahu untuk pakannya mungkin hitung-hitungan. Mungkin kita terjun ke bisnis mungkin ya. Seperti itu gitu teman-teman. Terkecuali kalau kita senang ya sakar PDW orang Jawa bilangnya gitu. Ya monggo. Aman. Siap. Nah, untuk di sini untuk marketing sendiri nih setelah itu mungkin dari perawatan, dari pakan, dari marketingnya sendiri ini mungkin kalau boleh tahu dari pemasarannya seperti apa nih Ya mungkin tadi setelah itu sekitar sini saja mungkin Nah, tipsnya mungkin seperti apa nih yang penting kita untuk penjualan daerah sini maksudnya. Iya. Yang penting kita jujur terus kita amanah. Ya sebisa mungkin jangan mengecewakan Nah, nanti dengan sendirinya juga mereka yang menilai kok. Jadi kalau kitanya udah benar, ya masa sepi lah gitu. Siap. Nah, mungkin seperti itu aja teman-teman, mudah-mudahan ya kita mau minta dulu semangatnya nih dari si mungkin untuk kita semua nih para peternak yang mau mulai atau sedang berjalan ini Ya, buat para peternak yang ada di Indonesia, khususnya buat kaula muda, kita itu harus semangat dalam menjalani hidup. Kalau misal kamu beternak, itu adalah potensi usaha sampai seumur hidup atau bisa dikatakan sampai hari kiamat. Nah, yang penting itu kita jangan gengsi kalau emang mau terjun ke ternak. Toh nyatanya saya juga nyaman-nyaman aja ini. Terus jangan lupa restu dari orang tua buat yang mau usaha. Tetap kita harus minta restu kepada orang tua biar berjalan lancar, terus ya dimudahkan oleh yang di atas. Terus untuk pemula yang penting kita itu jangan takut mencoba. Kita harus banyak menggali ilmu. Kita harus datang ke peternak-peternak lain karena sesama peternak itu nggak bisa bersaing sebenarnya. Kita harus saling melengkapi. Karena beternak itu butuh ilmu, nggak bisa disepelekan. Nah, kalau ilmu itu udah dapet, kita tinggal ulet, tinggal tekun. Ya, nanti juga beriring jalannya waktu, pengalaman yang akan mengajarkan sendiri. Mungkin segitu aja sih ya buat motivasi para pemula atau peternak yang lain. Yang pentingnya kita harus tetap menggali ilmu. Jangankan udah bisa, saya aja masih mencari ilmu
Oke. Mencari ilmu itu kan seumur hidup ya. Iya. Ya paling gitu aja lah motivasi dari saya. Saya juga hitungannya masih pemula, baru 3 tahun Adam. Oke. Iya. Siap. Nah, terima kasih ini buat kunjungannya Adam. Semoga channel Hiji TV semakin berkembang, semakin maju untuk mendalami dunia-dunia peternakan yang ada di Indonesia. Semoga rezekinya lancar buat semuanya. Amin. Jangan lupa di like, comment, and di share. Oke. Nah, terima kasih. Mungkin seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua dan Amin. dapat menobrak semangat kita agar lebih membara gitu ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Tips dari saya kali ini, tips peternak ala rumahan mungkin ya. Iya, Terima betul. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.